bab wujubi ta'ati wulatil amri fi ghairi maksiatin wa tahrimi ta'atihim fil maksiyati. Bab tentang wajibnya kita patuh dengan pemimpin, wajibnya kita patuh dengan pemimpin kita, tapi ada catatannya, fi ghairi maksiatin, di dalam hal yang bukan maksiat. Adapun dalam kemaksiatan adalah wa tahrimi ta'atim, haram tak patuh mengikuti mereka fil maksiati, di dalam kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang yang beriman, yang diajak bicara adalah orang yang punya iman kepada Al-Quran. Yang tidak beriman kepada Al-Quran tidak akan mau mendengar, tidak akan mau mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, athi'ullaha, senantiasalah engkau untuk patuh taat kepada Allah. Kemudian untuk patuh kepada Allah harus melalui pintunya, yaitu atiur rasula, dan hendaknya kalian semuanya juga patuh kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mampu, tidak akan bisa kita patuh kepada Allah kecuali melalui petunjuk dan pendidikan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara patuh kepada Allah itu seperti apa? Sehingga tidak cukup orang meyakini adanya Tuhan Allah, karena dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa patuh tunduk melakukan perintah Allah jika tidak melalui Nabi Muhammad. Sebab semua perintah Allah harus lewat Nabi Muhammad sebagai utusan. Wa ulil amri minkum, dan utusan Allah Nabi Muhammad itu nanti harus dipatuhi dan diikuti sampai kapanpun. Termasuk orang yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad pun harus patuh kepada perintah Nabi Muhammad yang dibawa oleh orang yang pernah bertemu dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya sampai ke bawah dibawa oleh orang yang melihat Nabi Muhammad. Kemudian orang yang melihat Nabi Muhammad, terus mata rantai ilmu sampai hari ini. Itulah silsilah atau sanad. Jadi patuh kita kepada Nabi Muhammad harus melalui pewarisnya para nabi, pewarisnya Nabi Muhammad, yaitu para ulama. Para ulama yang mengambil ilmu dari gurunya, dan gurunya pun mengambil dari gurunya, gurunya pun terus ke atas dari guru-guru mereka, para ulama, hingga sampai kepada para tabi'in, kemudian para tabi'in, kemudian para sahabat Nabi, dan kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul. Adapun ulil amri di sini, ulil amri di sini adalah orang yang mengurusi urusanmu. Bisa diartikan sebagai pemimpinmu. Pemimpin, selagi sudah engkau ambil keputusan, atau selagi kita telah memilih dia menjadi seorang pemimpin, atau telah dijadikan pemimpin untuk kita, maka demi kebaikan dalam perkumpulan tersebut, maka seorang pemimpin harus dipatuhi. Dan Nabi selalu menghimbau adanya pemimpin, bahkan perintah wajib bagi kita, sehingga disepakati oleh para ulama namanya imam, pemimpin itu wajib adanya. Kecuali yang dinukil dari kaum Khawarij mengatakan pemimpin tidak perlu. Menurut ulama kita ahli sunnati wal jamaah, jumhur ulama, jumhur a'immah al-muslimin mengatakan pemimpin itu harus. Sejelek-jelek adanya pemimpin tetap lebih bagus daripada tidak adanya pemimpin. Sejelek-jeleknya adanya pemimpin masih lebih bagus daripada tidak adanya pemimpin. Sebab dalam sebuah komunitas kalau tidak ada pemimpin, maka ketahuilah yang terjadi semuanya merasa jadi pemimpin, perang keluarga.
berantem tidak ada hentinya, dan itu terjadi di setiap perkumpulan. Jika tidak ada yang memimpin, pasti sering terjadi percekcokan, pertumpahan darah, sehingga pemimpin harus, sehingga sejelek-jelek pemimpin tetap lebih bagus daripada tidak ada pemimpin. Sejelek-jelek pemimpin tetap lebih bagus daripada tidak ada pemimpin. Na'udzubillah, jangan sampai pemimpin kita sejelek-jelek pemimpin. Sebab kalau tidak ada pemimpin terjadi perang paragrek, perang keluarga, perang persaudaraan, perang. Maka di saat adanya pemimpin, bahkan sampai perjalanan, kalau anda bepergian 3 orang, hendaknya 1 kau tunjuk jadi pemimpin, sehingga tidak jadi khilaf dan lewat jalan utara atau jalan selatan. Itu ribut nanti kalau ada pemimpinnya. Makan di mana ini, sholat di mana, dan biasakan patuh kepada pimpin dalam perjalanan pun. Ya, imam kita terserah imam nih, sholat di mana nih, terserah imam, saya punya usulan saja deh, boleh gitu. Jadi biasakan yang baik. Dan dalam hal apa yang harus kita patuhi pemimpin kita itu? Bayangkan pemimpin yang kecil saja kita harus patuh, termasuk nanti sampai ke atas sampai pemimpin sebuah negara, kita wajib patuh di dalam hal selain kemaksiatan. Ini hadis yang pertama dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Anin Nabi, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, qala, Nabi bersabda, alal mar'il muslimi, atas seorang muslim yang benar merasakan dirinya muslim, sadar dirinya seorang muslim, as-sam'u wa ta'atu, hendaknya punya jiwa mudah mendengar, wa ta'atu, dan patuh kepada pemimpinnya, fi mahabba wa karih, apakah dia senang atau tidak senang. Pokoknya ini sudah keputusan dari pemimpin, baik dirimu suka atau tidak suka, awas, harus kau dengar, patuh. Illa ayyumara bimaksiatin, kecuali dia disuruh maksiat baru. Bahkan sampai derajat makruh pun kalau sudah diperintahkan ikuti, daripada perang nanti. Haram doh yang nggak boleh ikut. Ayo. Sebab makruh bukan yang haram. Begitu pentingnya persatuan ini. Maka termasuk dalam hal-hal keagamaan itu, makanya hukmul hakim atau hukum yang diambil oleh pemerintah itu adalah yarfa'ul khilaf, menghilangkan perbedaan pendapat. Maka jangan sok hebat organisasi masyarakatmu itu, selagi masalah khilaf, ini boleh, serahkan ke imam, pilih yang mana, lalu hari raya kapan ikut pemerintah, begitu saja, nggak usah bikin aneh-aneh. Selagi ini khilaf di antara ulama, misalnya yang satu pakai hisab, yang satu pakai ru'yah, sebagian mengatakan ru'yahnya tidak memenuhi syarat, maka harus pakai hisab. Yang satu pakai ru'yah, baik. Ru'yah yang tidak memenuhi syarat, sebagian mengatakan harus. Syarat pun ditentukan oleh para ulama kok, dan kami mengatakan ini sudah cukup, sebagian mengatakan tidak cukup, sehingga tidak mengambil ru'yah, selalu mengambil hisab. Gitu saja harus ribut, serahkan ke imam, imam manggil yang mana. Apakah nanti pakai ikhtilaful matali'? Biarpun kita madhab Syafi'i misalnya, tak taunya ke pemerintah mengambil sebuah keputusan bahwasanya kita tidak ikut Syafi'i deh, ikut madhab Malik, bahwasanya kalau ada hari raya di satu negeri semuanya ikut hari raya. Kalau seandainya yang mengambil adalah pemerintah, kita wajib patuh kok, biarpun itu bukan madhab Syafi'i. Cuman di negeri kita kan biasa ribut kan begitu. Jadi selagi semuanya adalah bukan yang haram, maka patuh kepada imam ini wajib. Patuh wajib. Selagi ini pendapat ulama, yang satu mengatakan boleh, satu tidak, serahkan kepada imam, suruh milih yang mana. Pendapat imam masalah ini, kayak khilaf masalah hari raya, ini kan sering berulang-ulang. Lalu kami selalu himbau, tunggu saja pemerintah. Tunggu saja pemerintah. Apa yang diambil keputusan dari pemerintah, apakah dia mengambil hisab, wah hisab tidak sah dan sebagainya. Hisab yang tidak sah juga ada aturannya kok. Yang menganggap hisab adalah sah, ada aturannya. Memang aslinya adalah sumulir ru'yati wa afdilur ru'yati, ru'yatul hilal.
Akan tapi Imam Subki juga pernah mengatakan urusan ru'yah ini apa urusan hisab dengan catatan tentunya. Tidak hanya hisab-hisab yang tanpa ilmu, bukan. Intinya adalah selagi hal-hal ini ada khilaf di antara para ulama, maka hendaknya agar kita tidak dipercecokkan di masyarakat apalagi bahan cibiran, dan sebetulnya di kalangan kaum muslimin enteng karena ini khilaf. Tapi kalau sudah diambil oleh seorang hakim atau negara, makanya hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Kalau yarfa'ul khilaf, kalau sudah hakim yang mengambil, terjadi perbedaan pendapat. Termasuk dalam kebijakan-kebijakan pemerintah apapun, hendaknya Anda patuh asalkan tidak maksiat. Apalagi itu urusan kemaslahatan. Pemerintah itu bermacam-macam instansinya, wilayah-wilayahnya dibagi-bagi, termasuk misalnya kepolisian. Anda wajib patuh dengan polisi loh ya. Kalau sudah polisi ngomong lampu merah jangan lewat, Anda haram loh melanggar. Jangan main-main ini, jangan bilang ini hukumnya polisi. Sebab kalau Anda lampu merah lewat nabrak orang, Anda dosa. Tapi kalau Anda lampu hijau nabrak orang, enggak dosa, beda. Lampu hijau Anda jalan, ada orang nyelonong, yang salah dia bukan Anda. Di hadapan Allah Anda tidak dosa. Tapi lampu merah Anda tolak-tolak nyerorong nabrak orang, dosa. Jadi ini kan ada kemaslahatan. Jadi ini harus patuh dengan pemimpin, itu di situ maknanya. Tapi kalau kemaksiatan tidak. Kalau urusan kemaksiatan kita tidak boleh patuh. Maka biasakan patuh dengan hal-hal yang ada kebaikannya buat kita. Selagi tidak haram. Kalau haram wajib ditolak. Saya nggak boleh patuh kepadamu. Saya nggak boleh ikut kepadamu kalau itu haram. Yang halal boleh aku ikuti. Bukan saja aku ikuti, aku dukung kalau itu halal, apalagi membawa kebaikan. Fa idza umira bi maksiatin, tapi kalau disuruh maksiat, fala sam'a wala ta'ata, enggak ada patuh, enggak ada taat, enggak boleh dengar. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anhu, dan begitu juga diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, kunna bay'na Rasulullah. Kami berbaiat dengan Nabi. Nabi mengajak baiat kepada para sahabatnya untuk patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang bakal mewakili Nabi menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sam'i wa ta'ati, untuk patuh, mendengar dan taat. Yaqulu lana, akan tapi Nabi di pungkasannya mengatakan, fi mastata'tum, selagi kamu mampu, yang kamu mampu. Begitu juga dalam hal-hal perintah apa kebaikan, sehingga di dalam ketakwaan pun ada haqqa tuqatih, ada mastata'tum. Artinya dibagi oleh para ulama, di dalam urusan keharaman harus sebisa mungkin kamu meninggalkannya. Tapi kalau himbauan-himbauan kebaikan, kalau urusan kemaksiatan kamu harus meninggalkan. Mohon maaf salah. Kalau urusan kemaksiatan nggak ada tawar, harus aku tinggalkan. Tapi kalau urusan kebaikan, himbauan kebaikan, berusahalah semampumu. Urusan kebaikan, berusahalah semampumu. Kalau sifatnya larangan dan itu ada haramnya menurut syariat, wajib kamu berusaha untuk meninggalkan. Harus bisa meninggalkan sebisa mungkin. Bukan sebisamu, sebisa mungkin. Tapi kalau urusan himbauan kebaikan, semampumu. Semampumu. Ini himbauan kebaikan semampumu. Ini dibedakan. Intinya bahwasanya harus kepada imam itu, kepada pemimpin itu, kita berusaha untuk bisa mengikuti, bisa mematuhi. Jangan biasa berbeda deh dengan pemimpin, selagi itu bukan urusan yang haram. Kemudian di hadis berikutnya, wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atillah, min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati wala hujjatalah. Barang siapa yang melepas tangannya, maksudnya melepas baiatnya, keluar dari pemimpinnya,
keluar dari ketaatan, melanggar pemimpinnya di dalam hal yang tidak diharamkan, maka nanti bertemu Allah dia tidak punya hujjah untuk membela dirinya. Artinya Allah akan dimurkai oleh Allah, pelanggaran keharaman ini. Biarpun pemimpin itu fajir, jahat, sebab yang kita patuhi bukan kejahatannya, segala sesuatu yang ada maslahahnya. Kalau kebaikan, oke, saya dukung, tapi kemaksiatan tidak. Adapun kemaksiatannya nanti ada dua. Selagi maksiat tidak menjadikan dia kafir, gak boleh kita keluar. Tapi kalau kemaksiatannya menjadikan imam itu kafir, wajib kita untuk mengeluarkan dia dari kepemimpinannya. Kumpul bareng untuk menurunkan dia, harus begitu, menurunkan. Baik. Waman mata wa laysa fi unuki bai'atun, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah, bai'at di sini adalah mengakui kepemimpinan yang sah, mata mitata jahiliyatin, atau mata mitatan jahiliyatan, mati seperti matinya orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu adalah digambarkan pada zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad itu, mereka hidup tanpa pemimpin, sehingga yang namanya perang suku itu sering terjadi, nggak ada pemimpin, perang keluarga, perang ini, sehingga matinya mati seperti orang jahiliyah, matinya orang yang tidak punya pemimpin. Para ulama mengatakan bukan mati kafir seperti orang kafir jahiliyah, mati dalam keadaan dia itu adalah melakukan sebuah kemaksiatan dosa, yaitu tidak berbaiat. Dan nanti akan dibedakan ya antara waktu kita akan memilih dan waktu pemimpin sudah ada. Sebab sebetulnya di dalam Islam bukan Anda memilih. Yang benar di dalam Islam adalah orang yang punya akal, punya nalar, punya wawasan, punya agama, punya takwa, mereka yang memilih. Sehingga namanya majelis syura, memilih presiden, memilih ulama, memilih pemimpin. Bukan diserahkan kepada siapapun. Sehingga yang ada di dalam Islam adalah syura. Kita kumpulkan dari tokoh masyarakat Sendang misalnya, para sesepuh yang khusyuk, yang ikhlas, ahli takwa, kemudian juga dikumpulkan dari Sendang, kumpul satu kabupaten nanti terus berangkat ke Jakarta, dan mereka punya wawasan. Kemudian siapa yang bakal dipilih nanti, calon-calonnya ditunjukkan, si fulan, si fulan, si fulan, kemudian dipelajari kedekatannya kepada Allah seperti apa, kemudian kedekatannya dengan manusia seperti apa. Ini harus dipelajari, baru setelah itu pilih syura. Jadi bukan sistem yang selama ini terjadi di negeri ini yang menghabis-habiskan duit. Sebab setiap mau jadi siapa saja boleh mencalonkan, siapapun boleh mencalonkan. Apakah bekas maling? Alhamdulillah kalau bekas maling itu bagus. Atau calon maling ini yang repot misalnya, ini nggak penting, pokoknya punya duit. Kalau mantan penjahat mah hebat dia, mantan penjahat tobat, seperti saya dulu pernah merusak rakyat, sekarang saya pengen benahi rakyat, mau jadi pemimpin. Kelihatannya ini mah bener, cuman yang calon penjahat ini yang repot kita, dan kita kan tidak tahu. Maka paling enak adalah dengan syura, orang yang punya wawasan, punya pengalaman, punya ilmu, memilih, baru nanti pemimpin yang dipilih. Baru setelah terpilih, maka kita wajib patuh. Adapun cara yang salah, misalnya dengan cara demokrasi misalnya, bagaimana sudah terjadi, tetap kita wajib patuh. Sebab apa? Biarpun caranya salah, yang penting sudah ada pemimpin. Biarpun itu dengan cara kudeta, ingat, pemimpin itu tetap harus dipatuhi. Karena apa? Jika tidak, nanti semuanya ngatur, akhirnya tambah rancuh negeri ini. Seperti itu. Jadi pemimpin kita ini sah. Biarpun Anda dulu nggak milih misalnya, pemimpin kita sah, biarpun Anda nggak milih. Sehingga karena pemimpin kita adalah sah, maka kita wajib patuh di dalam ketaatannya. Kalau ternyata kita menemukan penyelewengan, lah ini kita gerak bersama untuk menyelesaikan, seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita misalnya beberapa waktu yang lalu, untuk mencoba menegakkan kebenaran, hal yang baik. Itu tidak membuat kerusakan kok. Mungkin dikembalikan kepada tingkat kepekaan telinga seorang pemimpin saja, mungkin begitu.
Diajak kebaikan, kalau pemimpin hebat cukup satu orang, mungkin mengingatkan sudah beres, penasehatnya saja. Mungkin agak sedikit ada ganjilnya, harus 2 orang, mungkin harus 3 orang, mungkin begitu, mungkin harus sampai 5 juta misalnya. Nah, ini mungkin, tapi semoga ini bukan karena pemimpin kita tidak mendengar, akan tapi mungkin masih menunggu proses penyelesaian permasalahan yang ada di negeri ini. Akan tapi ingat, kami selalu ingatkan bahwasanya kepatuhan itu penting selagi di dalam kemaslahatan. Jangan sampai kita disibukkan kemaksiatan, kesalahan yang selama ini dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah, kita lupa bahwasanya kebaikannya pun juga tidak kita lakukan, pincang kita. Sekarang apa? Perintah tentang kebaikan yuk kita laksanakan, yang telah diizinkan yuk kita laksanakan, itu bagian dakwah yang istimewa. Kemudian setelah itu, jika memang ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, yuk kita bareng-bareng. Jadi bukan berarti kita jihad meninggalkan sholat, begitu bahasa sederhananya. Jadi segala kebaikan yang diajarkan, diperintahkan, yuk kita lakukan oleh pemimpin kita. Adapun kemaksiatan yang selama ini merebak di negeri kita, di tempat kita, kita berusaha untuk merubah, dan itu juga bagian daripada keimanan kita. Bahkan ingkar saja itu lumayan deh, paling lemahnya iman kok. Kalau dikatakan falyughayyirhu biyadihi, merubah dengan tangannya, kalau Anda punya kemampuan. Kalau Anda tidak punya kemampuan, kalau Anda merubah dengan tangan Anda yang jadi korban. Semuanya harus perhitungkan. Atau dengan lisan Anda menyampaikan. Kalau tidak bisa, Anda cukup ingkar dengan hati Anda. Maka dari itu, kami selalu menghimbau Anda jangan lupa mendoakan. Doakan presiden kita, semoga Allah memberikan petunjuk, hidayah, bimbingan. Dan pemimpin-pemimpin kita di bawah presiden, kalau memang dia baik, semoga semakin baik. Kalau dia tidak baik, semoga diberi kebaikan. Kan begitu. Kita tidak, pekerjaan kita bukan mencaci maki kok. Akan tapi kita mendoakan saja deh. Tapi kita harus adil. Kalau memang salah, katakan salah.